habis kalau ada yang kudus langsung hidup petakan sama ya Bang. Pas pujian yang pertama hidup petakan sama pujiannya ya habis doa. Oke Bang? Oh Gunung Batu kok. Yang sesudah sebelum apa? Setelah itu payung. Kalau nggak satu-satu nggak ya? Nanti yang turun lagi ya. Ngerti nggak sih? Oke Bang. Iya itu yang merah. Ya. Ikutin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Dipersilakan untuk yang masih di luar boleh masuk ke dalam. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau menyapa Bapak Ibu, Saudara terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Terlihat sih ya. Apa karena masih tanggal muda ya? Enggak ya? Kita harus selalu bersukacita buat Tuhan, amin. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini di minggu kedua di bulan November. Sungguh berkat yang luar biasa kita masih bisa berkumpul pada hari ini untuk kita beribadah, kita memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kau ada bersama kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat itu Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, sungguh luar biasa. Kita akan memberikan kedua persembahan kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak segala perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bisa Tuhan sampai saat ini Tuhan karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau tahu Tuhan, kami jemaat-Mu di sini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sudah surah-surah meninggikan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini boleh itu menjadi rupa yang harum Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan orang-orang yang beri dan jadikanlah Tuhan Yesus persembahan kami menjadi persembahan yang menjadi berkat bagi semua orang, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah Maha Kudus dan Maha Pendengar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Sambil kita menjalankan koran persembahan, kita angkat pujian. Aku diberkati. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita kembali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, ternyata ada pujian dari sekolah minggunya. Boleh adik-adik sekolah minggunya?
Terima kasih anak-anak Tuhan yang luar biasa di sekolah minggu. Tuhan memberkati selalu ya. Haleluya, luar biasa ya Bapak Ibu anak-anak kita, penerus-penerus kita di masa depan. Oke. Anak sekolah minggunya boleh ke belakang. Oke. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Merasakan lebih lagi hadirat Tuhan untuk kita siap menerima setiap firman yang boleh kita dengar pada hari ini. Kita mau sambut Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Dia yang mulia, Dia yang ajaib. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya bersama. Lebih lagi kita mengatakan Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya bersama. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, izinkan Yesus, izinkan Yesus, selamat siang dan kuasa Yesus, mari
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak terima pujian, Engkaulah yang layak terima pengagungan Tuhan. Sebab Engkau besar, Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan.
dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur oleh karena berkat dan kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan korban pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya pujian dan syukur ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kami mau dan kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami menerima benih kebenaran firman Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kami Tuhan, sehingga pikiran kami, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan itu yang ditabur, yang jatuh dalam hati kami bisa bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba tahu bahwa hamba adalah manusia biasa. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman yang berkuasa, menguatkan, membangun setiap kami, menghibur kami, memotivasi kami untuk semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Kok lemes, nadanya fals ya. Gimana Bapak Ibu kasih Tuhan? Kurang semangat hari ini. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur oleh karena kasih dan setia Tuhan, kita bisa bertemu satu dengan yang lain, kita bisa bersukacita, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini menjelang siang ini saya mengambil firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi bahan sharing kita pada malam hari tadi malam ya, di Kul ya, tapi kita mau bagikan lagi supaya kita lebih dalam lagi memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti Kul tadi malam, boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat genap dan Bapak dan Ibu membacakan ayat yang ganjil. Di monitor sudah ada ya. Judul dalam perikop ini adalah angin ribut diredakan ya. Angin ribut diredakan. Firman Tuhan katakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga ia memberikan kepada angin dan air, dan berkata kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya itu Yesus tempat perlindunganku. Ya, Yesus tempat perlindunganku. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus tempat perlindunganku. Lihat kanan kirinya, katakan Bapak dan Ibu saudara, Yesus tempat perlindunganmu. Yesus tempat perlindunganmu. Kasih tahu buat Bapak dan Ibu yang ada di sebelah kanan dan kiri, Yesus adalah tempat perlindunganmu. Ya. Baru tahu nggak? Baru tahu nggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan yang luar biasa ya,
Ya, dalam cerita ini, saudara yang kasih Tuhan ya. Dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa setelah Yesus selesai melayani, Bapak yang kasih Tuhan, setelah hari kira-kira sudah menjelang petang, menjelang malam ya, kalau kita baca di dalam Injil yang lain itu Markus pasal 4 ayat 35 itu dikatakan di sana bahwa ketika hari sudah mulai petang ya saudara, hari udah mulai gelap, saudara yang kasih Tuhan. Setelah Yesus mengajar, setelah Yesus melayani, ya seperti yang dilakukan sehari-hari, saudara. Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak, ya, untuk menyeberang ke seberang danau, ya. Untuk apa? Untuk beristirahat, ya, untuk menjauhkan diri, mengasingkan diri dari kerumunan orang banyak yang selalu mengikuti Yesus. Jadi mereka sedang menyeberang, saudara ya, sedang menyeberang menggunakan perahu, saudara ya, menyeberang dengan perahu. Zaman dulu belum ada kapal ya, secanggih sekarang perahu, saudara yang kasih Tuhan ya, belum ada alat atau mesin yang mungkin digerakkan dengan layar ya, mengandalkan angin atau mungkin didayung, saudara saya nggak tahu, saudara. Perahunya itu seperti apa, saudara. Tetapi di dalam perjalanannya setelah beberapa saat mereka melakukan perjalanan, melakukan pelayaran ya untuk bertolak untuk menyeberang ke seberang danau, saudara. Ternyata perjalanan itu tidak mulus berjalan begitu saja, saudara. Tiba-tiba dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba, saudara yang kasih Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan mereka, di mana dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan, saudara, ke danau itu sehingga menyebabkan badai yang begitu luar biasa, menyebabkan ombak yang begitu luar biasa sehingga perahu kemasukan air, saudara yang kasih Tuhan, dan mereka berada dalam bahaya. Dalam sekejap saja dalam kondisi murid-murid itu dalam keadaan yang mengerikan, saudara. Ya mungkin pada awalnya Yesus mengajak untuk mereka naik perahu dan mau beristirahat, tetapi dalam perjalanannya justru bukannya istirahat, saudara. Mungkin mereka sangat lelah, mereka capek menghadapi badai itu, saudara ya. Sedangkan kalau kita melihat, saudara, di situ Yesus ketika ada terjadi badai, Yesus sedang tertidur dengan pulas, saudara. Ya, dengan tenangnya Yesus tertidur, saudara, di kapal. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa, tetapi kondisi yang berbeda dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu tenang, begitu nyenyaknya, begitu pulasnya tidur di tengah badai, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu mungkin menjadi salah satu anggota rombongan dari murid-murid Tuhan Yesus, itu bisalah kita bayangkan. Memang kejadian itu mengerikan sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kejadiannya itu badai, saudara, taufan, angin yang sangat kencang, ya, yang membuat air itu begitu luar biasa, tenaganya menggoncangkan kapal mereka sehingga air banyak masuk ke dalam perahu sehingga mau tenggelam, saudara. Dan kejadiannya itu, saudara, itu di malam hari, saudara. Waktu sudah gelap, ngeri, saudara. Kalau badai mungkin ada petirnya di sana. Ya tadi malam kita ngobrol sama Pak Pandiangan ya, waktu di Jakarta di lantai 2 atau lantai 3 ya, ada hujan badai, ada hujan petir aja udah takut ya Pak. Udah berdoa, Tuhan Yesus hentikan. Saudara, sedangkan ini di alam terbuka, saudara yang kasih Tuhan, dihadapi taufan yang begitu luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan kondisi pada waktu itu. Mungkin mengerikan, saudara ya. Makanya murid-murid Tuhan Yesus katakan, kami akan binasa ya, kami akan mati. Saudara yang kasih Tuhan ya. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, ketika badai itu melanda ya, ketika taufan itu melanda kapal murid-murid, mereka sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya mereka datang sama Tuhan Yesus, mereka bangunin Yesus, guru ya, kita binasa, saudara. Lalu apa yang dia lakukan Yesus ya? Yesus selalu bangun, saudara. Dan yang dilakukan Yesus adalah menghardik angin dan air yang mengamuk itu menjadi tenang, saudara. Ya, angin yang begitu luar biasa, angin yang begitu
menakutkan bagi murid-muridnya, dalam sekejap pun dibuat Tuhan tenang, saudara. Itu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Ya, next. Lagi ya. Nah, kita mau mengambil satu pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi ketika saya membaca, saya merenungkan ya, ayat ini mungkin sudah sering kita baca, kita dengar, saudara. Tapi ketika saya membaca dan merenungkan, saya mendapat satu pelajaran rohani yang luar biasa, saudara, yang memberkati saya, saudara ya. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah, ayo Bang, yang pertama, ya, kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini bisa saja tofan atau badai terjadi, saudara. Sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita sebagai murid-murid Yesus, sering kasih Tuhan, tidak menjamin bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita, perjalanan kehidupan kita sebagai murid Tuhan, itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Saudara yang kasih Tuhan ya. Perhatikan di sini, saudara ya. Perhatikan di sini bahwa Yesus itu murid-murid itu sedang bersama Yesus. Seharusnya kan kalau Yesus bersama-sama mereka, untuk apa badai itu terjadi? Kenapa badai itu terjadi, saudara? Ya, kita lihat ayat firman Tuhan-nya, Bang. Ya, ini supaya kita ini dibukakan ya pikiran kita. Ya, ayat 23 firman Tuhan kata, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang huruf atau kata yang saya kasih warna kuning itu, tolong perhatikan. Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba, saudara ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini bisa saja taufan dan badai tiba-tiba datang dan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan protes sama Tuhan ketika badai itu terjadi, saudara? Tentunya tidak, saudara ya. Saya ingin membagikan ada 3 hal, saudara ya. Sebagai orang percaya harus punya pandangan tentang kehidupan ini supaya kita kita tidak kecewa ketika kita menghadapi persoalan dan badai kehidupan, saudara. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, ya, sekalipun dalam kehidupan kita ini bisa tiba-tiba atau sekonyong-konyong dan mengalami taufan atau badai kehidupan. Mengapa hal ini Tuhan izinkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Ini ada Rick Warren, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai luar biasa. Dia punya buku yang luar biasa, dia menjadi hamba Tuhan yang memuridkan ya banyak orang dari berbagai bangsa, saudara ya. Dia mengatakan tentang supaya kita punya pandangan tentang kehidupan ini. Ada 3 hal mengenai bagaimana orang percaya dalam memandang kehidupan ini, ya, yaitu bahwa menurut Rick Warren, saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, kehidupan adalah sebuah ujian, saudara ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kan murid-murid Tuhan Yesus itu bersama-sama Tuhan Yesus saat ada di kapal itu. Kenapa badai itu, tofan itu bisa terjadi dalam hidup ini? Karena apa? Kalau kita memandang, kenapa itu bisa terjadi? Karena bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian, Bapak Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga memerlukan sebuah ujian. Apa yang diuji Tuhan dari murid-murid Tuhan Yesus itu? Mereka akan diuji, saudara, dalam segala aspek kehidupannya sebagai murid Tuhan. Yang pertama, diuji dalam hal imannya, saudara. Ketika mereka menghadapi badai seperti itu, apa reaksi dia? Apa respon dia? Bagaimana imannya dalam menghadapi badai kehidupan itu? Sekalipun mereka bersama dengan Tuhan. Ternyata imannya, saudara, itu murid-murid Tuhan Yesus belum teruji, saudara. Kita lihat, ya, Tuhan Yesus menegur, ya, bahwa mereka ini kurang percaya, saudara.
Mereka begitu takut, mereka begitu nggak punya pengharapan saat badai terjadi dalam hidupnya. Sedangkan Yesus ada bersama-sama mereka. Mereka mengatakan kita akan binasa, saudara. Kita akan mati, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui bahwa pribadi yang bersama dengan dia itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang berkuasa, dia adalah pribadi yang berdaulat, saudara. Mereka belum memahami, saudara. Maka diuji dulu, saudara. Seandainya tidak ada ujian seperti ini, saudara, tidak ada badai yang terjadi, taufan yang terjadi yang dialami murid-murid, kita pun mungkin tidak akan mengenal bahwa Yesus itu adalah sang penguasa. Ya, seorang Tuhan yang berdaulat atas alam ciptaannya ini, saudara. Ya, sehingga apa? Kita dengan peristiwa ini kita bisa belajar ya tentang iman, saudara. Kita harus meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang berkuasa, saudara. Nah, oleh karena itu, menurut Reverend adalah hidup ini adalah sebuah ujian. Selama kita mengiring Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan selalu diuji oleh Tuhan. Iman kita akan diuji oleh Tuhan. Kesetiaan kita akan diuji oleh Tuhan. Kesabaran kita akan diuji oleh Tuhan. Kesucian dan kekudusan hidup kita akan selalu Tuhan uji. Sehingga kita apa? Melalui ujian itu kita akan muncul ya menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita bisa segambar dan serupa dengan dirinya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika menghadapi ujian, jangan pernah takut. Amin. Karena Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, saudara. Karena kita akan naik level, saudara ya. Jadi menurut Reverend, hidup adalah sebuah ujian. Ya, bersyukurlah, tetap percaya bahwa di balik semuanya itu ada tangan kuasa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Miliki keyakinan dan iman seperti itu kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup adalah sebuah kepercayaan, saudara. Ya, jadi hidup ini adalah sebuah anugerah. Ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bahkan hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Bahkan semua yang kita miliki adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang ada dalam hidup kita, apapun yang kita miliki dalam hidup kita, kita harus pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Amin. Harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup adalah sebuah penugasan sementara. Ya, beberapa waktu yang lalu di KUL juga sudah saya sampaikan, saudara, bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia. Kita ini sedang ditugaskan oleh Tuhan secara sementara. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai terikat dengan apa yang ada di dunia ini, saudara. Tuhan sering menggoncangkan hidup kita, menggoncangkan ya. Artinya apa? Supaya apa? Kita ini tidak terikat dengan hal-hal duniawi, saudara. Sekalipun kita masih butuh uang, masih butuh kesenangan yang kita butuhkan, kebahagiaan di dunia ini, tetapi Tuhan tidak mau kita terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia, karena hidup kita ini adalah sementara, saudara. Ya, hanya sementara, saudara. Jadi kita harus lebih fokus kepada kehidupan yang lebih kekal. Jadi apa yang kita jalani hari-hari ini, kita harus mengerti apa sih Tuhan yang Tuhan mau untuk hidup kita. Ya, supaya apa? Kita bisa masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup ini bisa saja taufan atau badai terjadi. Ini mengingatkan kita begini, saudara kasih Tuhan. Supaya kita punya sikap, jangan sampai, saya rasanya sehat-sehat saja. Ya, rasanya ekonomi saya baik-baik saja, semua yang saya butuhkan terpenuhi. Rasanya hubungan saya dengan suami saya, dengan anak-anak saya fine-fine saja. Saya punya relasi baik-baik saja dan semua kehidupan saya berjalan dengan baik, saudara. Mungkin kita berkata, saya enggak perlu lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya enggak perlu lagi melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Toh semua berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, saudara. Saya mau katakan, hidup ini itu begitu rapuh, saudara ya. Saya dengan peristiwa ini saya merenungkan begitu dalam, saudara, bahwa hidup kita manusia itu sebenarnya adalah kehidupan yang sangat rapuh, saudara. Hari ini bisa baik-baik saja,
tiba-tiba bisa nggak baik-baik saja, dalam sekejap saja. Atau mungkin hari ini tidak baik-baik saja, tiba-tiba nanti baik-baik saja, saudara. Artinya kita bisa mengalami berkat Tuhan secara ajaib, saudara. Hal-hal yang ajaib dalam hidup kita, tapi ada hal-hal yang membuat hidup kita terpuruk juga bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita jangan pernah ya meninggalkan Tuhan. Kita jangan pernah ya berpikir bahwa saya bisa mengatasi semuanya sendiri, saudara. Kita butuh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, seperti murid-murid tadi, semuanya kan berjalan. Pasti murid-murid membayangkan, aduh, udah capek 1 hari saya melayani bersama guru saya, udah lelah, wah begini-gini kan, ntar lagi bisa selonjoran, bisa apa itu kan, perjalanan, apalagi di apa di danau, nggak ada kerikil, nggak ada lubang, enak kalau naik motor seperti motornya Pak Ayub, apalagi motornya Pak Pandiangan, nggak ada remnya, ada lubang jedar gitu, saudara. Di sini ada tambelang sana, nggak bisa, saudara. Apalagi bonceng 3, saudara. Aduh, pergumulan sekali, saudara. Murid-murid itu berlayar, nggak ada lubang kan di danau, malam lagi mungkin tenang, dia bayangin sudah letakkan badan, udah, ntar lagi seberang udah enak ya. Tapi ternyata apa? Di dalam perjalanan Tuhan izinkan badai, saudara. Dalam hidup kita jangan merasa bahwa kita mampu sendiri, ya. Sering kasih Tuhan ya. Next. Apa yang Tuhan mau ingatkan buat kita dari kebenaran firman Tuhan, ya. Kita diingatkan bahwa jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Next, Bang, kita baca firman-Nya, Bang. Kenapa, ada apa alasannya, saudara ya? Firman Tuhan di dalam ayatnya 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dalam danau itu menjadi teduh. Saudara. Ada kalimat yang kuning, murid-muridnya. Apa hubungannya? Saya kasih. Kita diingatkan bahwa jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apa hubungannya dengan murid-murid? Bapak yang kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu pelajari tentang pemanggilan pemilihan murid-murid Tuhan Yesus, itu sebagian besar muridnya adalah berasal dari seorang penjala ikan, saudara. Artinya mereka adalah seorang nelayan. Mereka sehari-harinya adalah ya berkecimpung dengan dunia pelayaran lah pada waktu itu di Danau Galilea, saudara ya. Mereka sudah terbiasa ya berlayar, ya udah profesional mereka, saudara. Sudah berbagai macam tantangan dia hadapi saat mereka berlayar, saat mereka mencari ikan di danau itu, saudara. Ya sangat lihai. Dia sudah kuasai, saudara, medannya, saudara. Dia sudah ketahui semua mungkin cuaca-cuaca atau musim-musim atau jam-jam tertentu, saudara. Mereka berlayar aman, saudara. Tetapi kita melihat, saudara, mereka saat badai terjadi, saat tofan terjadi itu, mereka tidak bisa mengatasi, saudara. Apa itu artinya? Makanya saya bilang begini, kita diingatkan bahwa jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang kita mungkin seseorang membanggakan dirinya tentang kepintaran dia, kecerdasan dia, mungkin harta kekayaannya, mungkin pengalaman hidupnya, itu menjadi suatu kebanggaan yang dijadikan sesuatu yang dibanggakan, yang disombongkan, saudara. Tetapi ingat, saudara, pengalaman kita, ya kelihaan kita, kejeniusan kita belum tentu bisa mengatasi badai ketika itu terjadi, saudara. Kalau engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidupmu, ya. Murid-murid itu mungkin pada waktu ada badai, tenang, nggak usah dibangunin Yesus. Mereka tuh tahu, guru, biarin aja tidur dia. Apa gunanya kita ini murid-muridnya, gitu kan? Nah, kita ini udah terbiasa yang menghadapi badai ini kecil, ya. Mungkin mereka sudah membuat berbagai macam usaha, saudara. Tetapi akhirnya apa? Semua usaha murid-murid itu sia-sia, saudara. Nggak ada yang berhasil, saudara. Akhirnya mau nggak mau dia
bangun gurunya, malah dengan teriak, guru, guru, gitu. Karena udah darurat sekali, udah nggak bisa, guru, guru, apalagi kalau saya bangunin Bang Nes sudah jam 7:30, ayo bangun nak, masih dicium, ya kan, masih apa, dipijit-pijit gitu, masih ini, ayo, ayo, gitu. Enggak, guru, muridnya udah bangunin Tuhan Yesus, guru, 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 udah dibentak gurunya, saudara. Kamu nih, kalau di apa di Injil yang lain, apakah guru itu nggak peduli sama kami? Udah mulai nyalain, saudara. Tidur, saudara ya. Nah, ada banyak orang ketika kita menghadapi masalah bilang, Tuhan masa kamu nggak peduli gitu. Kami binasa, saudara ya. Nah, oleh karena itu hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini diajarkan, saudara, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, saudara, kita tetap memerlukan Tuhan. Amin. Kita tetap memerlukan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak memerlukan Tuhan. Semua memerlukan Tuhan. Bahkan murid Tuhan yang sudah lihai, yang sudah pandai, yang sudah jenius, yang sudah berpengalaman menghadapi badai pun, mereka tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, karena itu dalam hidup kita jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita mampu tanpa Tuhan, saudara. Dan kita coba menghadapi masalah-masalah itu hanya dengan kekuatan dan kepintaran kita. Next, Bang, yang terakhir. Ya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan, saudara. Kita baca firman-Nya, Bang. Ya. Kenapa Tuhan hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan? Hanya Yesus yang sanggup menolong. Hanya Yesus yang dapat menjadi tempat perlindungan yang aman di dalam setiap badai, dalam setiap goncangan, setiap taufan yang datang dalam hidup kita. Ayat 24 katakan begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara. Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah, saudara, membiarkan sebenarnya kita berjalan sendiri, saudara. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita juga binasa, saudara. Tuhan tidak sekali-kali kita hancur dengan sebuah ujian, sebuah pergumulan dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu selalu ada untuk kita, saudara. Ketika murid-muridnya berseru, Tuhan Yesus langsung bangun, saudara. Ya, Tuhan Yesus bangun. Ya, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghardik, saudara, memerintahkan dengan keras angin dan air yang mengamuk itu menjadi tenang, saudara. Coba bayangkan, saudara, angin pun taat sama Tuhan, air yang bergelora taat sama Tuhan. Artinya alam semesta ada dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan, semua tunduk pada kekuatan dan kedaulatan Yesus. Sebab dia bukan hanya seorang manusia, dia bukan hanya seorang nabi, tetapi dia juga adalah seorang Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, alam ini tetap ada dalam genggamannya, saudara. Dia tetap berkuasa, tetap berdaulat atas alam ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup kita, kita pun harus punya iman bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk setiap masalah kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau lihat imanmu, iman kita kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan itu. Karena dengan imanmu engkau akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, di akhir firman Tuhan ini, Bapak Ibu Tuhan, saya nanti minta Pak Pandiangan untuk bersaksi, karena tadi malam sudah menceritakan sesuatu yang ajaib menurut saya, saudara, ya. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan Pak Pandiangan, saudara, ketika dia mengalami sakit. Dan kita melihat juga luar biasa, ya. Campur tangan Tuhan, ya. Mungkin ini salah satu badai yang sekonyong-konyong itu ya, Bu, ya, sekonyong-konyong itu ya. Ini badai. Ya, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan pasti berdoanya minta semuanya yang baik-baik. Gak ada yang kita berdoa pengen celaka, pengen sakit, pengen bangkrut, gak ada. Tapi kan Tuhan yang punya kedaulatan, saudara. Ya,
Kita mau nggak mau, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan izinkan, apa boleh buat kita. Kita harus menerima dan kita harus tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada genggaman Tuhan dan kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saya memang melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Biasanya kalau orang yang mau beroperasi, kalau kita melihat di Cipto itu orang beroperasi walaupun udah parah, itu kadang-kala masih menunggu antrian, saudara. Bisa mungkin seminggu, ada yang sebulan baru ditangani. Karena yang datang itu dari berbagai macam, dari berbagai daerah, saudara ya. Dan kalau malam itu ya, pada waktu itu sore komunikasi kalau masuk ke rumah sakit. Nah, udah masuk rumah sakit, tiba-tiba ada saudara atau siapa ya, bapak-bapak yang nelpon itu, yang memberitahukan, mengkonfirmasi kalau Pak Pandiangan nanti malam akan ada tindakan. Ya? Tulangnya. Oh, siapa, Pak? Oh, lainnya ya. Makanya saya tanya, Mah, tolong tanya, itu kok tindakan medisnya terlalu cepat? Sudah dilakukan pemeriksaan medis apa aja? Pokoknya malam ini ya operasi. Saya juga ini ya, agak gimana itu. Biasanya kan kalau mau tindakan operasi itu ada pemeriksaan ya, rongsen atau apa semuanya. Ini nggak ada ya Pak ya. Langsung tindakan nyata operasi malam ini juga. Artinya ya di satu sisi, wah ini dokter nih main-main atau gimana ya, asal-asal nangani orang. Tapi di satu sisi memang tindakan yang harus cepat, saudara ya, karena sudah begitu parah, saudara ya. Dan kita berdoa malam itu, dan memang tindakan begitu cepat. Ya nanti Bapak bersaksi ya bagaimana Tuhan, tangan Tuhan itu ini, supaya ini memberkati bahwa ketika kita ada dalam badai itu, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Mungkin silakan Pak, sini Pak. Mau sambil duduk kalau berdiri Pak? Berdiri, nggak apa-apa. Soalnya latihan juga. Pak, sini Pak, biar nanti kesaksian Bapak bisa dilihat secara nasional. Nanti Bapak ada di sini. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala pada waktunya yang diberikan sedikit pada kampanye yang ingin memberitakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Pertama, saya untuk menceritakannya dari awal, saya sudah ingin pulang ke Cikarang dan saya sudah melangkah di stasiun Pasar Senen. Lalu dengan berat hati saya dan kaki saya kembali lagi ke Pasar Poncol. Lalu di situ saya bertemu dengan teman saya. Lalu dia sangat bingung, kenapa balik lagi? Aku tidak tahan lagi, saya bilang kepada teman saya. Kok bisa begitu? Lalu dia lihat itu kayaknya tidak memungkinkan. Dingin sekali badan saya dan muka saya sudah pucat. Lalu teman saya memberikan saya teh manis panas dan saya diberikan kursi. Setelah waktu saya dikasih teh manis panas itu hangat dan saya pegang teh manis itu, gelas itu tidak ada lagi tenaga saya. Gelas itu jatuh dan pecah dan lalu saya terjatuh di pelataran pasar itu. Terjatuh lalu saya seperti pingsan, tidak sadarkan diri. Teman saya kebingungan untuk meminta tolong kepada siapa, lalu dia mencari saudara saya, pariban saya yang ada di pasar untuk menolong saya, dan saya sempat terjatuh dan semuanya gelap gulita.
tidak ada kelihatan satupun. Lalu tiba-tiba datanglah sinar yang menerangi kehidupan saya. Sinar itu mengatakan, "Hai anakku, bangkitlah. Engkau akan memberikan berita sukacita yang sangat penuh yang saya berikan kepadamu. Beritakanlah ini kepada murid-muridku. Bangkitlah dan peganglah tanganku." Lalu saya tiba-tiba memegang tangan. Ternyata itu setelah saya buka itu tangan teman saya. Mungkin Tuhan memakainya dengan teman saya. Lalu saya membuka mata dan melihat semuanya. Dan saya mengucapkan puji Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam kehidupanku, Engkau benar-benar hidup. Dan saya percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Lalu saya dibawa ke dokter untuk memeriksa kesehatan saya. Lalu diberikan saya obat dengan dokter untuk menenangkan rasa nyeri sakit saya ini. Tapi itu semua tidak ada sia-sia semuanya. Lalu untuk esok harinya saya langsung dibawa ke rumah sakit. Itu dengan fisik perut saya yang sangat mudah, seperti orang hamil. Ya, seperti ada sesuatu gas yang di dalam perut saya itu semakin membesar. Lalu saya dibawa sama istri saya dan nenek saya, kakak ipar, abang ipar saya ke rumah sakit Gatot Subroto RSPAD. Sore-sore jam 6, jam 7 ya. Lalu dibawa ke ruang UGD. Terus dokter langsung saya mengatakan, "Saya sudah tidak tahan lagi dok, ini perut saya sudah tidak bisa lagi, saya untuk susah untuk bernapas." Lalu dokter bilang, "Baiklah, nanti kita langsung masuk ke ruang operasi. Jam 11 kita ambil tindakan operasi." Lalu sebelum saya dibawa ke ruangan operasi, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, hamba ingin Engkau bercampur tangan Tuhan. Karena dokter mengatakan malam ini juga saya akan dioperasi. Lalu Tuhan selalu menemani setiap langkah hidup saya. Lalu saya dibawa ke lantai 5 untuk masuk ke ruangan operasi. Di situ saya sendiri, istri tidak bisa masuk dan abang ipar saya juga tidak bisa masuk. Lalu sebelum saya diambil tindak operasi, saya disuntik bius. Sampai 3 kali di pinggang saya. Lalu tiba-tiba saya lemas dan tidak berdaya. Lalu saya tetap selalu berdoa, Tuhan,
Engkaulah yang selalu melindungi dan menjaga kehidupanku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkaulah semua segala dokter. Terima kasih Tuhan. Lalu saya tidak bisa lagi membuka mata saya. Dengan 3 kali saya diberikan obat bius, tapi telinga pendengaran saya masih mendengar. Setelah dokter memasang lampu ruangan operasi, saya hanya merasakan pendengaran apa yang dikatakan dokter dengan beserta asistennya. Itu sangat saya ketakutan. Dokter, saya mendengar kepada asistennya, tolong ambil pisau. Sebentar lagi dokter ngomong, tolong ambil gunting. Hanya itu yang saya bisa mendengar. Tapi saya tidak takut karena Tuhan Yesus besertaku. Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus semua Engkau yang menciptakan hidupku. Lalu tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Semua lampu ruangan operasi sudah mati. Tiba-tiba saya melihat, udah saya bisa buka mata. Dari jam 11, tiba-tiba setengah 5 subuh saya baru sadar. Saya ditinggalkan sendiri di situ. Tidak bisa istri dan abang ipar saya masuk. Hanya sendiri saya. Lalu saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mereka meninggalkanku? Tapi ya, mungkin setelah selesai semuanya, saya berdoa, Tuhan pertemukan saya kepada istri dan abang ipar saya. Lalu tiba-tiba saya dibawa kembali ke ruang ICU. Ke ruang ICU, di situ saya diletakkan, ada tim medis, dokter. Lalu istri saya sangat cemas. Kenapa suami saya dimasukkan ke ruang ICU? Ternyata itu pada saat itu ternyata kamar yang untuk menginap saya itu belum berkurang. Setelah berkurang kamar itu, baru saya dipindahkan lagi dari ruang ICU ke ruang inap. Nah, puji Tuhan, itu semua dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, besok harinya saya sudah dibuka selang dari hidung yang sampai ke perut, lalu buat lubang dari selang air kencing, semuanya besok itu sudah dibuka. Tuhan Yesus itu sungguh baik, sungguh baik. Dan saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lalu keesokannya lagi saya disuruh bergerak, jangan selalu tidur kata dokternya. Lalu saya suruh bergerak dan infus yang di tangan saya untuk sementara dibuka dulu. Itu perintah dari dokter supaya saya harus bisa bergerak. Dan saya memohon kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan hamba-Mu Tuhan, hari Senin saya akan pulang.
saya akan memberitakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi saya ingin Tuhan, kebaikan Tuhan Kau berikan kepada jemaat-jemaat-Mu yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya memberikan berita yang Tuhan berikan kepada saya. Mujizat Tuhan itu nyata. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesaksiannya Pak. Ya, kita terus berdoa buat Pak Pandiangan supaya Tuhan terus pulihkan kekuatan dan kesehatannya. Ya, kalau Tuhan sudah sampai tolong sampai hari ini, ya itu luar biasa, dan pasti Tuhan akan terus tolong Pak Pandiangan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih dan lebih lagi dalam keluarga ini. Haleluya. Oleh karena itu hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Tuhan, ayo dalam hidup kita ya selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa ya kalau kita berjalan jauh dari Tuhan. Kita butuh karya Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Pak Parmin silakan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ada badai, ada tofan yang sedang kita alami, Dia tidak pernah tinggal diam. Dia akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kalaupun ada badai dan tofan datang dalam hidup kita, kita jangan pernah takut dan khawatir dan putus asa, sebab Dia tetap berdaulat atas hidup kita, baik Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Kita katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
haleluya. Oh haleluya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Engkau Allah yang ajaib Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, yang kembali mengingatkan kami Tuhan, supaya di dalam hidup kami ini Tuhan, kami harus siap sedia Tuhan menghadapi apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami akan siap, kami akan kuat Tuhan menghadapi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami tahu bahwa hidup ini adalah sebuah ujian. Tuhan ingin menguji setiap hidup kami Tuhan, supaya setiap kami bisa menjadi pribadi yang Tuhan inginkan dalam hidup ini Tuhan. Engkau sedang menguji iman kami, kesetiaan kami, kasih kami, kesucian hidup kami Tuhan. Engkau menginginkan bahwa hidup kami sebagai murid, kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, bukan hidup menurut keinginan kami sendiri. Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami merasa bahwa kami bisa kuat karena kekuatan kami sendiri, kami merasa berjalan, kami bisa sendiri Tuhan, ampuni kami Tuhan, bahwa hidup ini sebenarnya adalah sangat rapuh Tuhan. Perjalanan hidup kami sangat rapuh sekali tanpa ada penyertaan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan sana Tuhan. Oleh karena itu, hari ini ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering kali berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami bangga dengan kekuatan kami sendiri, kami bangga dengan pengalaman kami sendiri Tuhan, dan melupakan akan kuasa Tuhan harus terlibat dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kau juga mengajarkan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas setiap persoalan, setiap badai, setiap tofan yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Oleh karena itu, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini, biarlah mereka memiliki iman kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sanggup memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami terus mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Kami tidak bisa dan kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menuntun, untuk memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada siang hari ini Hamba bersyukur juga Tuhan untuk kesaksian buat Pak Pandiangan Tuhan, yang begitu luar biasa ketika dia tidak berdaya. Engkau menyatakan diri-Mu di dalam kehidupannya melalui terang dan suara yang berkata, yang memberikan kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pengalaman rohani ini Tuhan membuat Pak Pandiangan semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Pandiangan. Tuhan, pulihkan setiap bekas-bekas operasi Tuhan. Kami tolak segala infeksi atau apapun Tuhan yang mengganggu kesehatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan kuduskan, sucikan, supaya semua mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna Tuhan, sehingga Pak Pandiangan boleh tetap beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dia bisa bekerja, dia bisa menjadi kepala keluarga yang terus menjalankan aktivitas dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau selalu mencukupkan semua yang diperlukan Tuhan. Kau terus menolong apapun yang keluarga ini butuhkan, Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak dan Ibu Pandiangan. Kau berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah keluarga ini terus mengalami kebaikan Tuhan. Keluarga ini terus mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai.
menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami. Terus mengajar, terus menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih juga untuk Bapak Ando untuk kesaksiannya yang kita belajar untuk memperkatakan Tuhan lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan ya Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta jemaat GBI Lewikar pada Minggu 12 November 2023. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dan semua tim yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang baru pertama kali hadir dan yang sudah setia untuk terus datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Kegiatan sepanjang minggu ini seperti biasa, hari Rabu kita ada ibadah anak Rabu ceria jam 4 sore di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita mau ajak anak kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Seperti biasa hari Rabu jam 4 sore di tempat ini, Rabu ceria. Hari Kamis itu ada kul 2 di keluarga Bapak Mangunsong, Boru Barimbing. Yuk, saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu. Kita kalau kul itu sebenarnya untuk kita bisa saling kenal, lebih dekat lagi. Jadi kita bisa sharing, kita bisa cerita sama-sama, lebih banyak waktu. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk ada kul 2 hari Kamis, tempatnya di rumah Bapak Simangunsong, Boru Barimbing di Blok B. Mama Santa yang kenal boleh nanti datang hari Kamis kul 2. Hari Sabtu juga kita ada kul 1 di tempat ini seperti biasa, dan untuk anak-anak tunas, anak-anak kita yang remaja boleh ada junior church di tempat ini jam 4 sore. Untuk janji imam renovasi rumah yang di Blok E itu sebesar 5.450.000, yang sudah masuk 5.300.000, yang sudah dibelanjakan 2.218.500. Tetap kita bawa ke dalam doa ya Bapak Ibu untuk renovasi tempat ibadah kita di Blok E agar cepat selesai, dan kerinduan hati kita adalah kita bisa cepat-cepat menempati rumah ibadah yang baru. Untuk janji iman Natal itu yang masuk 2.590.000. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum melis untuk janji iman Natal boleh nanti langsung ke bendahara atau ketua Natal kita, dan yang mau menyicil boleh silahkan langsung ke bendahara atau ketua Natal. Untuk Natal kita, Natal umum GBI Lewikar itu hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 3 sore di tempat ini ya Bapak Ibu. Untuk Natal Rabu ceria hari Rabu 13 Desember 2023 jam 3 sore di tempat ini juga. Yang rindu untuk penyerahan anak, baptis selam, konseling bisa menghubungi gembala di tempat ini. Yang berulang tahun di bulan November itu ada Ibu Gembala, kebetulan lagi mengajar sekolah minggu, Ibu Gembala tanggal 24 November. Dan itu saja pengumuman kita pada hari ini. Karena kita mau merayakan Natal, untuk bisa mencukupi dana yang dibutuhkan, kita terus bawa ke dalam doa Bapak Ibu, agar setiap apa yang dibutuhkan untuk acara Natal kita nanti Tuhan cukupkan, baik dana, kita diberi kesehatan, kekuatan, terlebih lagi untuk panitia yang sudah ambil bagian untuk perayaan Natal kita. Kita akan jalankan korban persembahan untuk Natal kita sambil kita angkat pujian. Boleh yang tadi? Sambil kita jalankan korban persembahan, kita angkat pujian ini kembali. Happy aja. Sayapku, ku akan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami tetap setia berharap kepadamu, mengandalkan Engkau Yesus Tuhan sebagai jawaban penolong dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana firman-Mu ya Tuhan yang diceritakan ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau membuat segalanya menjadi tenang Tuhan. Semuanya menjadi betul Tuhan. Masalah pergumulan kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami tidak sadar Tuhan sekonyong-konyong atau tiba-tiba masalah itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan ingin Engkau percaya. Tuhan ingin melihat kepercayaan umatnya supaya dia tetap memanggil nama Yesus dalam kehidupannya. Ini kami Tuhan sidang jemaat-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bawa kami untuk tetap Tuhan memandang Kau Yesus Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Biarlah terus hikmat, kebijaksanaan roh buaya turun atas hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi Engkau memakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan. Di dalam pelayanan di Karanganyar ini Tuhan, penggembalaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan tanda yang ajaib Tuhan. Mujizat terus Tuhan nyatakan atas hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau taruh Tuhan dalam hatinya Tuhan, terus Tuhan Engkau membukakannya bagi kami di Tuhan sidang jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik Tuhan. Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun saat ini Tuhan yang menjadi masalah atau pergumulan dalam hidup kami, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kami tetap terus bersandar, supaya kami tetap terus mengandalkan Yesus dalam hidup kami dan berharap sungguh-sungguh penuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Urabatakasika sebagai istri, sebagai suami Tuhan, anak muda, siapapun di antara kami orang tua Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan saat ini Engkau sudah memulihkan, memberkati keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati segala apa yang kami kerjakan Tuhan, juga untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami hari ini. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami, mengangkat doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaruh Tuhan untuk kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami yang kami cintai Tuhan, di mana kami berdiri dan lahir atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengucapkan damai, shalom atas bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden. Berkati setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kabinet-kabinet yang ada ya Tuhan. Baik yang atas hingga sampai ke bawah. Tuhan Engkau berkati. Berikanlah roh hikmat kebijaksanaan. Berikanlah Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Untuk mereka boleh memimpin bangsa ini kepada kegenapan janji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami ini. Jauhkan dari Tuhan setiap bangsa yang memihak, bangsa yang memecah belah Tuhan bangsa ini. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus. Bangsa ini dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan dipulihkan. Bangsa ini boleh merdekakan Tuhan. Kami rindukan Tuhan ada banyak revival Tuhan. Kebangunan rohani terjadi. Kami rindukan ya Tuhan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan atas bangsa kami Indonesia. Ada banyak jiwa yang mengaku Tuhan dengan mulut di lidah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang ada Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang bergerak ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan ya Tuhan yang melayani tenaga-tenaga misionaris ya Tuhan. Kami berdoa setiap mereka yang melayani berbagai daerah, pelosok, kota-kota, desa-desa, semua bahkan daerah yang terpencil
daerah tidak terjangkau sekalipun saat ini Tuhan. Biar firman boleh masuk ke dalam daerah-daerah yang kami rindukan, kami percaya Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan secara khusus kami berdoa para pemimpin rohani kami atas GBI yang ada di sekitar semuanya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk ketua umum kami DPP GBI yaitu Bapak Rudin Adi Abraham. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak pembina kami Bapak GBI wilayah Bekasi yaitu Sahalan Nanggolan, Ketua BPD GBI wilayah Bekasi Bapak Sahalan Nanggolan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBI Gembala Gata Subronto yaitu Bapak pembina kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gembala Raya 1H yaitu Bapak Budianto Toto. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Gembala GBI Lewi yang ada di Cibubur yaitu Bapak Pendeta Rama Dharma yang Perawatan. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin gerejamu Tuhan yang Kau tetapkan ya Tuhan, ketua-ketua sinode semuanya Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka Tuhan menaruh hati yang benar-benar tulus ikhlas ya Tuhan, roh yang bijaksana Tuhan untuk memimpin ya Tuhan pelayanan mereka, untuk mereka boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami. Biarlah pengenapan janji Tuhan boleh terjadi atas pelayanan-pelayanan para hamba-hambamu nih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan, mengenapi amanat agung Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk penggembalaan kami ya Tuhan di tempat ini, untuk Pak Ayu Karsumat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang dikerjakan untuk pelayan di Karanganyar ini Tuhan, biarlah terus berbuah manis, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tanda yang ajaib, tanda yang luar biasa menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Terus Engkau Tuhan memberkati apa yang diperlukan hamba-Mu. Engkau yang menyediakan lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati istrinya Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau rangkul Tuhan, Engkau proteksi kehidupan keluarga hamba-Mu ini Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak juga kami berdoa ya Tuhan untuk sepanjang minggunya Tuhan, untuk pelayanan kami, program-program gereja yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik pelayanan anak Rabu Ceria, pelayanan tunas Tuhan, baik kul-kul yang ada ya Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Kami juga melihat biar ada gairah ya Tuhan, ada kerinduan ya Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia datang beribadah kepadamu, bahkan di jam-jam kul-kul yang ada Tuhan. Kalau setiap kami lebih lagi menyatu Tuhan, kalau setiap kami supaya hati kami rindu dan haus cinta akan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Juga kami berdoa terus yang berulang tahun Tuhan sepanjang bulan November ini Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Engkau berkati masa depan anak-anak Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan kekayaan, kesejahteraan yang luar biasa. Engkau tahu ya Tuhan setiap mereka yang berulang tahun bulan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk setiap mereka yang mengalami pemulihan. Dan saat ini Tuhan, setiap hamba-Mu Tuhan, sidang jemaatnya saat ini Tuhan juga yang sakit Tuhan juga Engkau sudah sembuhkan Tuhan, pulihkan. Biarlah kekuatan baru terus turun atas setiap mereka. Saat ini mereka yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus, sudah sehat di dalam nama Yesus. Biarlah terus hari-hari kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, tidak berubah kasih setia kami di saat-saat hidup kami Tuhan. Engkau uji ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk tempat ibadah yang kami rindukan di Blok E Tuhan. Engkau terus memberkati ya Tuhan setiap perkembangan yang boleh terjadi atas tempat ibadah di Blok E ini Tuhan. Apa yang saat ini kami butuhkan, setiap dana ya Tuhan, setiap perbaikan kami butuhkan, itu kami percaya Tuhan Engkau turut campur di dalamnya. Engkau memberkati Tuhan setiap jiwa-jiwa, setiap jemaat ya Tuhan yang berbagian ya Tuhan untuk pembangunan gereja, tempat ibadah di Blok E ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan
suatu saatnya kami akan melihat tempat ini akan menjadi tempat yang baik untuk kami tempati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya. Kehidupan kami sedang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap setia taat Tuhan. Sampai Kau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kami tetap mempertahankan iman kami. Taat dan setia Kau taruh di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini saudara, kita akan mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan dan mengagumkan Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan sudah terjadi atas hidup kami, sehingga ketika kami datang, kami tidak akan sama lagi ketika kami pulang. Kami akan pulang menjadi seorang umat pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.